Halo sobat, salam jumpa di channel Wirid Traveling with Jesus. Buat yang baru pertama kali, salam kenal ya. Buat yang setia, salam persahabatan. Kami senang, Bapak, Ibu, teman semua mendengarkan bacaan Alkitab, kisah orang kudus, renungan harian, dan berdoa bersama kami. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, ukuranmu akan dipakai untuk mengukurmu. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ungkapan yang indah ini penuh tantangan bagi kita semua pengikut Yesus. Bermurah hati seperti kemurahan hati Allah. Apa bisa kita manusia bermurah hati seperti Allah yang sejatinya bermurah hati? Kardinal asal Jerman bernama Walter Kasper dalam bukunya Mercy Decision of the Gospel and the Key to Christian Life. Nah, menggarisbawahi identitas kita sebagai orang Kristen atau dasar terdalam hidup kita sebagai orang Kristen adalah mercy, murah hati, misericordia. Dewasa ini kita berada dalam krisis murah hati karena budaya kita cenderung menciptakan iklim balas dendam, hujatan, kecurigaan, dan penghakiman. Yesus sendiri dalam Injil menunjukkan dengan jelas bahwa bila kemurahan hati atau misericordia hilang atau mengalami krisis, maka kita akan dengan gampang menghakimi, mengadili orang lain. Nah, kemampuan mengampuni kian sama diganti kecenderungan memelihara kebencian dan balas dendam. Juga bila kita kehilangan murah hati, misericordia, maka kita menjadi semakin egoistis alias tidak rela memberi.
Ingat kata-kata Yesus, ukuran yang kita pakai untuk mengukur dan menilai orang lain akan juga dipakai untuk mengukur kita. Siapa yang akan mengukur kualitas kemurahan hati kita? Kita sendiri yang menjadi pengukur berdasarkan ketidakmampuan kita untuk bermurah hati. Berpikiran positif dan mudah memberikan atau murah hati. Sikap bermurah hati akan menuntun orang juga untuk berkeadilan sosial. Janganlah kamu menghakimi Yesus, menyadari para muridnya akan salah satu kecenderungan dasar manusia yang bisa menyebabkan kegagalan bagi dirinya. Dalam membangun hidup yang bermutu, manusia tercenderung memandang orang lain di luar dirinya. Dan pandangan itu tidak pernah bersikap netral karena serta-merta menilai sesama dengan sudut pandang tertentu. Dalam menilai, kita cenderung memperbanyak kelemahan atau keterbatasan seseorang dan jarang mengembangkan aspek positif dan unggulan orang tersebut. Menilai itu acap kali disertai dengan suatu penghakiman yang kejam, yakni membebankan hal-hal negatif kepada yang dinilai sehingga hal itu menjadi semacam stigma bagi orang yang bersangkutan. Penghakiman itu hak dan kuasa Allah. Tidak ada gunanya kita menghakimi orang lain. Kita tidak akan menjadi manusia yang lebih baik apabila kita biasa menghakimi sesama kita. Kita pun tidak menjadi saleh setelah menghakimin sesama. Karena motif apapun, mari kita basmi kebiasaan menghakimin sesama agar energi dan perjuangan hidup kita tidak dikuras untuk hal yang tidak ada faedahnya. Terkadang banyak sahabat berubah menjadi musuh setelah menjadi kurban penghakimannya dari sesamanya. Sebagai utusan Bapa, Yesus selalu ingin mewujudkan kasih Bapa demi kebahagiaan manusia. Yesus menegaskan sikap manusia dalam mewujudkan kebahagiaan itu. Dengan jelas, Yesus mengajarkan sikap yang benar terhadap sesama. Ungkapan murah hati tidaklah sekedar ucapan bibir, namun harus nyata dalam hidup harian kita. Yesus berusaha membuka mata kita bahwa Bapa sendiri sudah murah hati terhadap kita. Dengan menerima kita kembali, sikap itulah yang perlu kita miliki. Karena kita sudah dijadikan anak Bapa. Murah hati, janganlah lupa kita telah diberi Roh Allah sendiri sehingga kita dapat melakukan yang baik. Kita tidak boleh hanya berhenti pada kemanusiaan atau kelemahan kita saja. Kemurahan hati Tuhan nampak dalam kesiapsediaan melayani kebutuhan umat dalam pengampunan dan kerahiman, ganti dengan hukuman dan penghakiman. Dalam menyambut pendosa dan heroseliter, bersolider dengan yang kecil, lemah, sakit, bahkan mati, Yesus meminta kita menjadi pengikutnya. Meneladani Dia, kemurahan hati nampak dalam belas kasih, pengampunan tanpa kekerasan juga dalam pemberian yang melimpah. Bahkan Yesus menjanjikan ganjaran yang tak kalah melimpah. Marilah kita mulai bermurah hati, mulai dari sesungging senyuman, sejumput waktu, sebaik sapa, dan
serangkaian tindakan. Menurut renungan ini, saya ingin mengutip sedikit ungkapan Paus Fransiskus dalam ensikliknya yang pertama yang berjudul Evangelis Guardiam di nomor 114. The joy of the gospel tertulis gereja seharusnya menjadi tempat di mana belas kasihan dengan bebas diberikan, di mana setiap orang bisa merasa diterima, dicintai, diampuni, dan dibesarkan hatinya untuk menghidupi hidup Injil. Marilah kita berbelas kasih seperti Bapa kita berbelas kasih. Amin. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir, dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyinsil. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di garda depan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabda-Mu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah, agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umat-Nya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin.
Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita,
cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Wirid Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram, Wirid Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.